Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anak ibu semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan siap menerima pelajaran yang akan ibu berikan pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita memulai pelajaran dengan tema penelitian sejarah, yaitu sejarah peminatan. Kita mulai dengan peta konsep. Yang pertama pengertian, kemudian tujuan penelitian sejarah, dan tahapan penelitian sejarah. Jadi pada tahapan penelitian sejarah itu nanti yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga kritik atau verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima historiografi atau penulisan sejarah. Jadi pada bab kali ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari pengertian, tujuan penelitian sejarah, dan tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Yang pertama yaitu pengertian penelitian sejarah. Pengertiannya adalah suatu kegiatan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong objek yang diobservasi. Itu adalah pengertian sejarahnya, pengertian penelitian sejarahnya. Mungkin kita sederhanakan lagi. Jadi di sini ada gambar, yaitu bahwa penelitian sejarah itu adalah hubungan antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat yang secara kronologis kemudian diobservasi oleh peneliti sehingga didapatlah sebuah peristiwa sejarah. Jadi itu gambaran secara sederhana pengertian dari penelitian sejarah. Kenapa dibuat seperti ini? Biar kalian bisa memahami lebih baik lagi. Kalau misalnya di atas kan hanya definisi berupa tulisan, dan di sini ibu buat gambaran ini biar lebih mudah memahami. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian sejarah ini yang pertama belajar dari kegagalan dan kesuksesan masa lalu. Jadi ketika kita meneliti sebuah sejarah, kita dapat belajar dari apa yang kita teliti. Misal ada kegagalan di masa lalu, jadi kita belajar untuk memperbaiki kegagalan itu sehingga di masa sekarang dan masa depan nanti kegagalan itu tidak akan terulang lagi. Dan kesuksesan di masa lalu misalnya, kenapa di masa lalu bisa meraih kesuksesan, dan kita pelajari dari apa yang mereka lakukan. Jadi kesuksesan di masa lalu bisa kita ulangi di masa depan. Begitu. Yang kedua, diterapkan untuk menyelesaikan masalah saat ini. Jadi kita benar-benar belajar dari sejarah mengapa masalah di masa lalu bisa diselesaikan. Misalnya kasusnya sama dengan apa yang dialami di masa sekarang, nah itu bisa diselesaikan seperti yang diselesaikan di masa lalu. Yang ketiga yaitu membuat prediksi. Yang keempat, menguji hipotesis tentang hubungan atau tren. Kemudian yang terakhir, memahami praktik dan kebijakan pendidikan saat ini secara lebih lengkap. Jadi itu adalah tujuan-tujuan penelitian sejarah. Kemudian kita masuk pada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan topik. Pemilihan topik dalam penelitian sejarah adalah suatu kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan seseorang untuk menentukan sejarah apa yang akan diteliti. Jadi, langkah awal dalam tahapan penelitian itu adalah menentukan topik.
Kenapa? Karena untuk memulai satu penelitian sejarah, yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu cari dulu topiknya apa. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang akan kita teliti, itu akan memudahkan kita untuk melakukan penelitian ke depannya. Jadi topik ini adalah hal utama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Tanpa topik, maka tidak ada penelitian, begitu. Kemudian, tahapan yang kedua setelah menentukan topik adalah heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Heuristik di sini merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti. Jadi, kalau misalnya kita meneliti tentang kemerdekaan Republik Indonesia, apa saja sumber sejarah yang harus kita cari? Jadi, jangan sampai topiknya beda, sumber sejarah yang mau kita cari nanti beda, jadi nggak nyambung nanti hasil penelitiannya. Kemudian sumber sejarah ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder ya. Sumber primer adalah sumber utama dan sumber sekunder adalah sumber pendukung untuk penelitian yang akan kita lakukan. Jadi tempat untuk mencari sumber sejarah, misalnya yang pertama perpustakaan, yang kedua kantor arsip, yang ketiga kantor pemerintahan, yang keempat lokasi penelitian. Jadi ini adalah tempat-tempat yang bisa kita cari untuk mendapatkan sumber sejarah yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Contoh, misalnya Ibu tadi mau meneliti tentang peristiwa proklamasi. Jadi sumber sejarah apa saja yang harus Ibu kumpulkan? Yang pertama adalah peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Ibu cari sumber sejarah kapan terjadinya, kemudian di mana terjadinya. Kemudian ada lagi Rengas Dengklok. Di mana itu Rengas Dengklok? Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Yaitu penculikan Soekarno dan Hatta oleh kaum muda. Kenapa diculik? Karena untuk mendesak mereka untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian sumber sejarah apa lagi? Yaitu adalah perumusan teks proklamasi yang dilakukan oleh golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta. Ada satu lagi yang terakhir, yaitu sampai ke pembacaan teks proklamasi. Jadi itu adalah sumber-sumber sejarah yang harus kita cari, sumber primer dan sumber sekunder. Itu yang harus kita cari. Apa kalau misalnya kita membuat penelitian sejarah tentang peristiwa proklamasi, tapi yang kita cari adalah misalnya sumber sejarah yang tentang kerajaan, maka penelitian kita nanti tidak valid atau tidak dapat diterima dengan baik, gitu. Yang ketiga yaitu verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber adalah memeriksa dan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Jadi sumber sejarah yang sudah kita dapat tadi, yang sudah kita cari, yang sudah kita ambil dari perpustakaan, dari kantor daerah, dari kantor pemerintahan, itu kemudian kita verifikasi lagi, kita kritik apakah sumber tersebut benar atau tidak. Jadi kalau kritik verifikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kalau kritik ekstern itu adalah menguji keaslian atau keotentikan bahan. Misal kita mau meneliti tentang proklamasi kemerdekaan, jadi keaslian dari teks proklamasinya kita lihat dari kertasnya. Misalnya kalau misalnya kertasnya adalah kertas HVS, berarti keasliannya dapat dipertanyakan, benar apa tidak atau asli apa tidak kertas ini. Nah begitu, itu adalah kritik ekstern. Kalau kritik intern adalah kita mengisi, cek isi dan
kredibilitas sumber, dicek isinya benar atau tidak. Kemudian ada penelitian intrinsik, yaitu untuk formal dan informal, pembuat berita dan membandingkan antar saksi. Jadi di kritik intern tadi tujuannya untuk apa dulu? Untuk formal atau informal? Kalau untuk formal biasanya kita membuat untuk orang lain. Ada atasan yang akan kita berikan penelitian kita ini. Jadi nanti setelah kita cari sumber-sumber sejarahnya, kemudian kita buat, maka itu akan diverifikasi lagi oleh atasan kita benar atau tidak. Dan informal itu biasanya apa adanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah-tambahi. Kemudian pembuat berita dan membandingkan antar saksi. Jadi ketika sumber sejarah ini sudah dikritik atau diverifikasi, yaitu tadi ada kritik ekstern dan kritik intern, maka nanti akan ada fakta sejarah. Jadi dari kedua kritik ini akan menghasilkan sebuah fakta. Ada satu sejarah yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita tulis di kemudian, begitu. Yang keempat yaitu interpretasi atau penafsiran. Interpretasi merupakan menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Jadi misalnya di pencarian sumber sejarah tadi kita dapat satu fakta. Ada fakta 1, fakta 2, fakta 3, dan fakta 4. Dari fakta-fakta ini kemudian kita tafsirkan dan dirangkai. Kemudian setelah kita tafsirkan dan rangkai, maka fakta-fakta tadi menjadi potongan peristiwa yang masuk akal. Jadi ini belum jadi sejarah, ini masih potongan-potongan. Dari mana kita dapat potongan ini? Dari fakta yang kita dapat pada saat pencarian sumber sejarah, yaitu misalnya ada fakta 1, fakta 2, fakta 3, dan fakta 4. Kemudian jenis interpretasi ini ada analisis, yaitu menguraikan sumber sejarah. Jadi sumber sejarah yang kita ambil tadi kita uraikan secara detail. Kemudian ada sintetis, menyatukan sumber sejarah. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap interpretasi adalah yang pertama, kemampuan membaca sumber. Kemudian sebisa mungkin menghindari subjektivitas dalam penulisan sejarah. Itu. Yang terakhir yaitu yang kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Setelah melalui tahap pengumpulan sumber sejarah, kemudian sumber sejarah itu diverifikasi dan diinterpretasi, tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Jadi seperti gambar di bawah ini, penulisan sejarah itu seperti menyusun puzzle. Jadi ada beberapa bagian atau potongan-potongan sejarah yang kita belum tahu bagaimana kronologis seperti apa. Jadi itu kemudian kita susun potongan-potongan sejarah tadi atau sumber-sumber sejarah yang sudah kita dapatkan, kemudian kita susun secara kronologis sehingga menjadi sebuah karya sejarah. Jadi fakta-fakta sejarah, sumber-sumber sejarah yang kita dapat kemudian kita susun secara kronologis, kemudian jadilah sebuah fakta sejarah atau karya sejarah. Begitu. Mungkin ini adalah pembahasan tentang penelitian sejarah. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian terima. Silahkan ditulis atau dicatat di buku catatan. Kemudian nanti jika ada kesempatan kita bertatap muka akan kita bahas lebih detail lagi. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe.